Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang warga Deksinarga semuanya dan juga para pemirsa Deksinarga TV. Pada kesempatan siang kali ini seperti yang sudah kita sampaikan gitu ya, kita akan ada talk show bersama RSUD Wonosari. Dan pada kesempatan siang kali ini, acara ini kita siarkan secara langsung melalui Radio Suara Deksinarga di channel 89.9 FM. Dan juga acara ini juga bisa disaksikan melalui kanal YouTube Deksinarga TV. Selanjutnya juga seperti yang sudah kita sampaikan, kali ini Reza tidak sendirian, sudah bersama narasumber kita tentunya dari RSUD Wonosari. Kita akan kenalkan ada Dr. Nia Aryasti, spesialis mata. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Reza. Oke, ini nanti siap memberikan informasi seputar edukasi kesehatan mata gitu ya? Iya, insya Allah. Oke, ini informasi seputar mata kayaknya menarik sekali, Kadang Waru Deksinarga. Jadi mata ini menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Dan juga ini dok, kalau berbicara juga seputar wabah yang sekarang melanda mungkin di seluruh dunia juga termasuk Gunung Kidul. Mata ini termasuk salah satu organ yang bisa dimasuki oleh virus COVID-19. Ini mungkin dokter Nia bisa memberikan tips atau bagaimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut. Monggo nih dokter Nia nih selaku pakarnya, monggo. Terima kasih Mbak Reza. Ya, memang sekarang lagi era wabah ini memang kita harus berhati-hati, tetap menggunakan protokol kesehatan. Memang seperti kita ketahui, mungkin juga Mbak Reza udah pernah dengar bahwa sebenarnya yang dulu konon yang menemukan pertama kali gejala COVID ini justru dokter mata yang di Cina ya. Wow. Dan beliau bahkan akhirnya terkena COVID juga dan meninggal. Ya, bagaimana caranya, kenapa kok virus ini bisa masuk ke mata? Ya, intinya ini sebenarnya adalah droplet, Mbak. Ya, virus ini adalah virus DNA. Ya, dan virus ini sangat pandai. Pandai dalam arti sekarang karena ini virus baru dan mudah mutasi. Ya, apabila droplet ini masuk ke mata, tentu saja ini bisa menyebabkan infeksi di mata. Dan kita perlu ketahui bahwa ada saluran dari mata yang masuk ke hidung, melalui kanalis lacrimalis ya. Itu ada di tepi sebelah nasal, sebelah dekat hidung ini ada lubang kecil yang menghubungkan antara mata dan di hidung. Ya. Jadi kalau nanti apabila ternyata itu virus itu masuk melalui mata, boleh jadi terbawa air mata yang masuk ke kanalis lacrimalis, akhirnya masuk ke rongga hidung. Kalau akumulasinya banyak, kemudian juga daya tahan tubuhnya banyak, itu bisa masuk, akhirnya turun ke bawah, ke saluran nafas bawah, dan tidak menutup kemungkinan akhirnya sampai ke paru-paru. Jadi sekarang selain masker digunakan juga ada kacamata Google kacamata pelindung Google, kemudian juga ada face shield yang itu ya sekarang kalau di TV-TV itu sekarang sudah menggunakan itu semua gitu itu berdasarkan itu. Jadi memang virus itu bisa masuk ke mata. Ternyata juga mungkin ini adalah satu yang memang harus diwaspadai oleh masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Ternyata penyebaran virus COVID-19 memang tadi disampaikan oleh dokter Nia, salah satunya adalah mata. Ini juga sangat riskan gitu ya dok. Ini juga mungkin masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul ingin tahu juga nih dok, bagaimana sih tips menjaga mata kita agar supaya tetap sehat gitu ya, dan utamanya juga kita terhindar dari COVID-19 mungkin dari melalui mata itu ya. Monggo dokter. Ya, sebenarnya kesehatan mata itu tidak hanya mengenai infeksi ya. Kesehatan mata, apalagi sekarang apalagi kemarin sempat yang karantina lama dari bulan Maret. Kemudian anak-anak juga sekolah dari rumah, orang-orang tua juga work from home, ya. Akhirnya kita terpapar oleh gadget, laptop, kemudian juga ada HP, juga belajarnya melalui aplikasi streaming gitu ya. Nah, itu tentu saja yang kita harus perhatikan adalah bahwa gadget, laptop itu mengeluarkan radiasi. Nah,
radiasinya apa. Jadi sinar itu sebenarnya kan kalau kita lihat sinar itu warnanya putih ya. Nah, sebenarnya kalau pisahkan sebenarnya sinar putih itu terdiri beberapa warna. Ada yang namanya sinar biru. Sinar biru. Iya, sinar biru itu ternyata itu toksik untuk retina. Jadi retina itu apa sih? Retina itu nama saraf mata. Bagus ya, namanya retina. Retina gitu. Modern dari dulu padahal nih ya, Dok. Panggilannya Tina. Jadi ya kalau dia terpapar sinar biru dalam waktu yang lama, tentu saja itu bisa menyebabkan degenerasi pada mata. Kemudian yang harus diperhatikan adalah penglihatan dekat. Dengan kita melihat laptop dalam jangka waktu yang lama, kemudian juga melihat HP dalam jangka waktu yang lama, itu kan kadang-kadang kita lebih dari 20 menit, bisa 1 jam, bisa. Nah, tentu saja kalau pada anak-anak, penglihatan jarak pendek dalam waktu yang lama, itu bisa memicu terjadinya minus atau miopia, atau yang kita sebut kelainan refraksi. Nah, kalau itu terjadi, otomatis anak-anak usia muda banyak yang memakai kacamata. Nah, jadi tipsnya sebenarnya adalah penerangan yang cukup. Penerangan yang cukup, Jadi pada saat kita melihat ke gadget atau laptop, yang pertama adalah penerangan ruangan. Penerangan ruangan tuh harus cukup. Ya, yang kedua kemudian kita atur jarak mata kita dengan laptop. Ya, paling enggak jarak intermediate itu 60 cm. 60 cm, biasanya kalau kita baca jaraknya 30 cm. Kalau dengan laptop jarak 60 cm. Kemudian kemiringan laptop ya 45 derajat lah sekitar itu. Kemudian juga kita kalau bisa pasang filter radiasi. Ada filter radiasi sinar biru. Ya, biasanya ada di handphone tertentu itu sudah ada filter Blu-ray-nya. Jadi kalau dihidupkan nanti sinar dari HP itu warnanya nggak putih lagi tapi agak kekuningan. Ya, itu proteksinya. Ya. Kemudian juga sebenarnya kalau pas karantina, sebenarnya kalau misalnya kita punya halaman depan, halaman belakang, anak-anak beri kesempatan untuk main di luar ya, walaupun ya beberapa menit lah ya untuk melihat, karena ternyata juga anak-anak yang sebenarnya aktif terkena sinar matahari itu ya, asal nggak pas panas gitu panas-panasnya gitu ya, ternyata juga dan aktivitas di luarnya juga banyak. Ternyata memang sebenarnya itu bagus untuk penglihatannya. Ya, tapi permasalahannya memang sekarang ini sudah berbeda eranya. Ya, harus beradaptasi gitu ya dengan COVID ini ya, Dok. Sehingga setiap 20 menit kita melihat dekat, istirahat, usahakan 20 detik istirahatkan mata. Ya, melihat jauh, jarak 6 meter lebih, atau bisa pejamkan mata atau lihat ke arah lain dari laptop atau gadget kita gitu ya. Karena seperti yang kita tahu gitu ya, Dok, sekarang tuh zamannya tuh zaman digital banget, dimana sekarang tuh anak-anak usia mungkin sekolah SD seperti itu, SMP, mereka tuh sudah zamannya zaman digital banget. Kalau misalnya mereka nggak ngegame atau main HP yang durasinya tadi disampaikan oleh Dokter Nia dengan durasi yang cukup lama, ini memang bisa menyebabkan mata minus gitu ya. Nah, ini juga ada, Dok, mungkin mereka yang menggunakan kacamata radiasi gitu. Apakah ini juga solusi terbaik? Salah satunya ya, paling tidak usaha kita ya untuk mengurangi paparan dari radiasi. Saya kira tidak masalah ya memakai kacamata anti radiasi. Ya memang sebenarnya juga selain gaya hidup ya, tidak terus kita pakai kacamata radiasi terus kita berjam-jam gitu di depan laptop, ya tetap istirahatkan mata ya, karena pada saat kita melihat atau fokus pada layar monitor, terkadang pada saat kita konsentrasinya meningkat itu kita lupa berkedip. Jadi mungkin kita sedang fokus mengerjakan, saking fokusnya fokusnya konsentrasi atau itu
sesuatu hal yang menarik sehingga Iya. kita lupa berkedip. Jadi Sampai ngalamun gitu ya. apalagi kalau lihat drama Korea ya, itu lupa Sampai, berkedip. tahu-tahu Jadi, sampai panas nah, gitu ya. Nah, mata yang refleks berkedipnya berkurang Inde. karena konsentrasi tadi Mm-mm. bisa menyebabkan mata kering. Mm-mm. Akibatnya habis lihat itu pedes. Iya. Ya, pedes matanya. Itu tadi makanya tipsnya setiap 20 menit istirahatkan mata, setiap Istirahatkan. 20 detik lihat ke Oke. arah lain gitu. Ya itu salah satu solusinya. Salah satu solusinya gitu ya. Jadi untuk para orang tua nih, untuk para kadang warga Desi Narga di manapun Anda berada, mungkin gitu ya putra-putrinya ada yang waduh karena sekarang tuh mereka sedang belajar di rumah gitu ya. Mungkin ketika lagi istirahat gitu ya, mungkin mereka sedang main HP gitu. Untuk para orang tua mungkin bisa mengingatkan gitu ya untuk beristirahat sejenak gitu. Apalagi 20 menit 20 gitu ya, 20 detik. Oke, dan juga tadi kita membahas seputar mata minus juga nih Dok. Apakah mata minus ini setelah tadi mungkin yang disampaikan dengan pencegahannya, mungkin kalau yang sudah terjadi nih matanya sudah minus, apalagi untuk anak-anak, ini apakah bisa sembuh? Kalau dari anjuran pediatrik oftalmologi, kita observasi dulu seberapa besar kelainan minusnya. NJ? Jadi kalau kelainan refraksinya itu masih kecil, misalnya minus setengah, Ya. minus 0,75, kita observasi dulu, ya kita observasi dulu karena mata itu pada anak-anak masih tumbuh kembang ya. Iya. Dan kita juga biasanya ingatkan kepada orang tua untuk bagaimana membantu si anak untuk menerapkan gaya hidup yang baik di Nggih. rumah. Nah, tetapi kalau memang pada observasi itu ternyata kelainan refraksinya bertambah, memang seharusnya memakai kacamata. Memakai kacamata, oke. Nah, pemakaian kacamata itu nanti kita evaluasi setiap Inde. 6 bulan gitu ya, kontrol untuk melihat apakah ada penambahan. Karena memang ada mata minus yang dia segitu terus ya. Iya. Tetapi ada mata minus yang dia progresif. Dia Oke. bertambah setiap tahun. NJ. Ya, bahkan ada kasus di mana minusnya sampai 18. Wow, ini berarti Ya. sampai kacamatanya yang tebel Ya, itu Dok. kacamatanya tebal kan Nggih. kasihan ya seperti Heeh. itu. Nah, kalau seperti itu memang kita membutuhkan pendampingan, kemudian juga ada ahli. Jadi ada dokter mata yang Ya. subspesialis pediatrik oftalmologi untuk pendampingan karena itu memerlukan rehabilitasi. Oke. Dan tentu saja hal ini tentu akan mengurangi kepercayaan diri si anak. Padahal itu sebenarnya mungkin potensial sekali si anak cerdas Iya. dan lain sebagainya, tapi cuman karena gangguan kacamata, gangguan refraksi, Iya. dia mengalami kesulitan dalam proses belajar. Oke. Jadi pernah saya temui ada anak datang, ternyata dia minusnya sekitar minus 4 gitu Iya. ya. Itu kan penglihatannya cuma jarak 6 meter ya. NJ. Itulah sebabnya kenapa kok dijelaskan oleh gurunya di sekolah dia nggak paham. Nggak paham, ya. Dan itu baru diketahui pada saat screening sekolah gitu ya. Hmm. Ya, itu kan kasihan, seharusnya Iya. mungkin anak ini cerdas bisa dapat nilai yang bagus, tapi ternyata karena hanya masalah mata. Oke. Oke, terus juga nih Dok, saya sering mendengar gitu ya, mereka mungkin yang hobi membaca, namun dengan keenakannya sendiri-sendiri gitu ya, mungkin ada yang sambil tidur gitu-gitu. Ini membaca sambil tidur ini apakah juga diperbolehkan ini Dok? Ya. Sebenarnya memang kadang-kadang kalau kita membaca itu salah satu rekreasi. Iya, Ya, karena- jendela dunia gitu Iya, ya, bisa dan- jalan-jalan. Iya, dan memang itu kadang senyaman kita ya sambil tiduran dan lain Iya. sebagainya. Selama penerangan cukup, kemudian jaraknya pas, NJ. kemudian ya sebaiknya memang membaca itu duduk ya. Tetapi kadang-kadang ingin rebahan juga. Iya. Ini kita pastikan juga bahwa itu tidak jaraknya tidak terlalu dekat. Oke. Dan pencahayaannya juga tidak gelap. Oke. Jadi kalau pencahayaan cukup, itu insya Allah ya masih aman gitu ya. ya. Jadi malah jangan kalau mungkin ada main HP atau membaca gitu, biasanya kalau di kamar lampunya malah dimatiin, tapi Ya, ini ternyata salah gitu ya, Dak. Ya, sebaiknya memang harusnya lampu tetap terang ya untuk mengimbangi dari, apalagi kalau membacanya ternyata membaca dari HP. Dari HP gitu. Sebaiknya memang dihidupkan lampunya, Nggih. ya, karena supaya pada saat kita kondisi lingkungannya itu gelap,
manik mata kita itu membesar, sehingga sinar yang masuk langsung ke saraf mata itu lebih banyak. Padahal kita ketahui ada radiasinya di situ. Jadi untuk mengimbanginya sebaiknya dihidupkan lampu ruangan supaya manik matanya mengecil. Jadi manik mata itu digunakan oleh Tuhan, udah diberikan untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata. Ya begitu. Jadi ya sebaiknya dihidupkan. Ini juga menjadi informasi untuk kita kategori Desi Naga, terutama untuk para orang tua, bahwasannya ketika mungkin putra putrinya atau Anda sendiri yang mencari posisi paling nyaman ketika membaca gitu, mungkin di kamar gitu, ini harus dinyalakan gitu lampunya agar supaya juga menjaga mata kita gitu ya, Dok. Dan juga mungkin ada pertanyaan juga nih, Dok. Kenapa sih ketika tadi disampaikan mata minus ini mungkin dari efek membaca atau terlalu banyak main gadget? Ada yang mengatakan bahwasannya mata minus ini juga faktor keturunan. Apakah ini benar? Ya, sebenarnya memang sih ada faktor genetik di situ, ada faktor lingkungan. Jadi banyak faktor, Mbak. Ya, faktor genetik bila orang tua memang ada sudah memakai kacamata, kemungkinan si anak juga juga ada faktor dari elastisitas dari skleranya ya, skleranya. Jadi kalau pada mata minus itu bola matanya lebih besar, lebih gampang memanjang. Jadi kalau kita berakomodasi itu bola matanya bertambah panjang, jadi bertambah besar, sehingga fokusnya juga menjadi tidak fokus lagi, sehingga perlu tambahan kacamata minus. Ada faktor genetik, tetapi faktor lingkungan juga berpengaruh gitu ya. Namun juga tadi sempat disampaikan oleh dokter, sebenarnya mata minus ini juga bisa disembuhkan asal belum terlalu ini ya, Dok, terlalu parah ya. Kalau sembuh sebenarnya itu bisa melalui bedah refraktif ya. Bedah refraktif itu bisa LASIK atau bisa PRK atau yang SMILE, metode yang terbaru. Tetapi ada juga yang masih ada sisa minusnya. Jadi kalau memang penyembuhan sama sekali itu melalui bedah ya. Itu bedah juga ada syaratnya. Tidak semua bisa dilakukan ya. Ada syarat-syarat khusus pada pasien supaya bisa dilakukan bedah refraktif untuk menghilangkan minusnya. Jadi melalui bedah refraktif tadi ya. Dan selanjutnya ini, Dok, ini yang lagi ngehits gitu ya. Kalau tadi kita berbicara seputar kacamata radiasi juga, ini ada kacamata ion ini, Dok, dan juga ini banyak sekali nih peminatnya. Apakah ini juga atau mungkin tanggapan dari Dokter Nia sendiri seputar kacamata ion ini, monggo. Iya. Sebenarnya memang sudah ada banyak edaran dari Kolegium Persatuan Dokter Mata Indonesia mengenai kacamata ion ini ya. Belum ada bukti ilmiahnya. Dan kita pun kalau membeli kacamata ion, buktinya mana dia memancarkan ion gitu ya. Bisa jadi kalau saya lihat kacamatanya memang ya itu frame, semacam frame biasa ya, yang dipercaya itu bisa mengeluarkan ion sehingga memperlancar peredaran darah, bisa menyembuhkan glaukoma, bisa menyembuhkan katarak gitu ya. Sekarang begini, kacamata itu letaknya ada di luar, ya, diletakkan di luar. Sedangkan kalau penyakit seperti glaukoma itu kan ada di saraf mata, di dalam mata, dan di situ dipengaruhi oleh pembuluh darah, kemudian juga dipengaruhi oleh tekanan bola mata itu sendiri. Jadi secara logika saya pikir, dan juga belum ada bukti ilmiahnya, ya saya boleh katakan klaim itu seharusnya ada buktinya secara itu ya. Dan sementara ini belum ada jurnal atau yang menyatakan bahwa ini memang berefek menyembuhkan. Dampaknya menyembuhkan gitu ya. Tapi monggo silahkan kalau mau dipakai. Tetapi untuk penderita penyakit glaukoma tetap dilakukan, tetes matanya tetap dipakai. Jangan terus pakai kacamata itu terus tidak pakai
tetes matanya. Iya, karena apa nih dok? Ya karena gini, jadi neuropati atau kelainan pada saraf mata Iya. bisa diakibatkan oleh tekanan bola mata tinggi atau karena perfusi darahnya yang kurang. Inje. Jadi atau ada juga glaukoma yang disebabkan oleh karena anatomi bola matanya itu di mana bilik mata depannya dangkal, sehingga pembuangan air mata, bukan air mata itu ya, pembuangan air yang ada di dalam mata itu terhambat. Jadi mata itu bulat itu sebenarnya isinya apa sih? Isinya ada airnya. Air itu diproduksi terus, tetapi air yang diproduksi harus seimbang dengan air yang dikeluarkan. Kalau air yang diproduksi tidak seimbang dengan air yang dikeluarkan, akibatnya tekanan di dalam bola mata tinggi. Jadi kayak ban mobil, ban motor itu kan ada tekanannya tuh. Sama, bola mata ada tekanannya dan tekanannya tidak boleh lebih dari 20. Kalau tekanannya lebih dari 20, maka akan menghimpit saraf mata. Akibatnya terjadilah kerusakan pada saraf mata, bahkan bisa terjadi kematian saraf mata. Itu sampai menyebabkan efek atau dampak terburuknya sampai menyebabkan kematian gitu ya dok? Bukan, kebutaan. Kalau sakit mata nggak akan menyebabkan kematian, Pak. Kebutaan ya? Iya, lebih itu yang paling fatal, kebutaan. Iya. Jadi bisa menyebabkan kebutaan dan itu bersifat permanen. Jadi bisa kita kontrol, tetapi kita tidak bisa hilangkan. Ya, jadi begitu. Ya, jadi kita harus melihat penyakitnya itu patofisiologinya seperti apa. Kemudian satu lagi mengenai katarak. Jadi mata itu seperti lensa seperti kamera. Tapi ini mata itu canggih sekali ya. Jadi di depan itu ada paling depan itu namanya kornea. Itu kayak kaca, itu juga jernih. Kemudian masuk bilik mata depan, ada manik mata, belakangnya persis ada lensa. Lensa itu kalau keruh maka disebut katarak. Ya, kalau masih muda seperti kita masih jernih. Tetapi kenapa kok bisa jadi keruh? Pertama, bisa karena paparan sinar ultraviolet. Jadi kalau mereka yang bekerja di bawah sinar matahari, itu bisa menyebabkan kekeruhan pada mata setelah paparan yang lama. Ya, jadi biasanya katarak pada usia lansia. Pada lansia gitu ya. Ya, kemudian yang kedua adalah penyakit. Penyakit apa? Penyakit diabetes. Itu ada disebut katarak diabetika. Yaitu gula itu bisa nelisip masuk ke lensa, mengendap di situ dan mengakibatkan katarak diabetes. Apalagi kalau gulanya sampai gula darahnya sampai 400, 500 gitu ya. Kemudian ada penyakit-penyakit lain, banyak sekali penyebabnya yang bisa menyebabkan katarak. Termasuk trauma mata. Trauma mata ini seperti apa nih dok? Trauma mata itu kepukul. Misalnya kita jatuh, kena mata kebentur, kemudian habis itu beberapa saat gelap, kita lihat kadang-kadang benturan pada mata menyebabkan lapisan kapsul dari lensa atau lensanya sendiri itu ada gangguan sehingga terjadi katarak traumatik. Ini saya juga baru mendengarnya nih dok. Terima kasih informasinya. Dan tapi satu lagi, katarak itu bisa pada anak-anak. Ini juga bisa menyerang anak-anak. Kenapa nih dok? Biasanya yang paling sering adalah penyakit virus rubella. Jadi pada rubella, jadi hati-hati Mbak Reza. Jadi kalau pas kita hamil, kita harus menjaga benar-benar kondisi tubuh kita ya. Karena kalau kita terpapar virus rubella pada trimester pertama atau trimester kedua, itu virus itu berdampak sangat besar pada pertumbuhan janin. Dan salah satu penyebab terbanyak katarak kongenital adalah infeksi virus rubella. Ya, dan itu ada pemeriksaannya sih, pemeriksaan TORCH ya, toxo, cytomegalovirus, kemudian herpes, kemudian ada virus rubella tadi. Itu ada pemeriksaan laboratoriumnya. Ini menjadi informasi terbaru untuk kita ke Doni Sinarga dan informasi yang sangat menarik sekali. Namun dok, ternyata waktu memang cepat sekali berlalu ke Doni Sinarga dan juga para pemirsa Sinarga TV dimanapun Anda berada. Sudah saatnya kita break dulu, namun ini ada titipan
pertanyaan juga dari para pendengar, dan juga nanti masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Mungkin nanti dokter informasinya masih banyak lagi. Dan untuk kategori di Sinarga dan juga para pemirsa Dak Sinarga TV, kita akan break sebentar, dan tentu saja tetap stay tune di 89.9 FM dan ditunggu terus ya informasi-informasi terbarunya. Oke, masih menyapa Anda di kesempatan siang kali ini kategori di Sinarga dan juga pemirsa di Sinarga TV, masih dengan narasumber kita dan juga masih dengan tema yang sama, yaitu edukasi kesehatan mata. Edukasi kesehatan mata ini informasi yang sangat menarik sekali dan juga keluhan-keluhan yang banyak sekali dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Dok, tadi sudah disampaikan banyak sekali seputar penyakit-penyakit mata, ada mata minus, terus ada glaukoma, ada katarak sendiri. Ini yang masih ingin saya tanyakan ini, Dok, seputar katarak gitu. Banyak orang-orang yang menyembuhkan katarak ini dengan cara operasi gitu. Apakah ini juga solusi terakhir ini untuk operasi katarak? Ya. Terima kasih Mbak Riza. Jadi memang sementara ini belum ada obat untuk menyembuhkan katarak. Oke. Jadi satu-satunya cara untuk menanggulangi katarak adalah melalui tindakan bedah. Jadi tindakan bedah ini akhirnya ditempuh ketika seseorang sudah merasa terganggu dengan penglihatannya. Jadi karena memang katarak itu akan menyebabkan rasa silau di awal-awal, ya. Jadi ketika kataraknya masih tipis, dia ketika melihat sinar akan terasa sangat silau, dan itu terutama malam hari. Dan itu sangat berbahaya kalau menyetir, apalagi pas hujan, ya. Jadi akan terasa silau. Kemudian yang kedua, apabila memang pada profesi-profesi tertentu yang membutuhkan ketelitian mata, misalnya penjahit atau seorang guru atau pengajar yang memang harus banyak membaca dan menulis, itu tentu saja akan sangat terganggu penglihatannya. Walaupun mungkin masih bisa melihat
agak lumayan gitu ya, tapi kalau sudah mengganggu pekerjaan, maka itu merupakan indikasi dilakukannya tindakan bedah katarak. Bedah katarak, oke. Jadi bedah katarak itu sebenarnya juga ada beberapa metode ya. Metode yang biasa menggunakan irisan biasa, kemudian juga metode yang melalui vakoemulsifikasi, di mana irisannya juga saya tanya lebih kecil gitu. Jadi itu nanti kita sesuaikan mana yang lebih nyaman untuk pasien. Gitu. Dan juga kalau tadi seputar katarak ini ya dok, apakah juga setelah operasi katarak ini mereka beresiko terkena katarak lagi atau bagaimana ini? Ini pertanyaan bagus. Ya, jadi begini, untuk melihat itu selain harus lensa jernih, kemudian kornea jernih, itu saraf juga harus bagus. Iya. Ya. Jadi ketika dia selesai bedah katarak, itu ada yang disebut dengan posterior capsule opacity. Jadi ketika kita melakukan operasi katarak, kita tinggal kapsul lensanya itu ditinggalkan. Pada beberapa kasus, ya 1:sekian ya, itu kapsulnya itu sendiri berubah jadi keruh. Ya sehingga disebut posterior capsule opacity. Kalau hal itu terjadi, biasanya kita tidak melakukan bedah lagi, tapi kita laser. Oh, di laser. Ya, di laser dengan yak laser. Ya. Jadi itu memang bisa terjadi, banyak faktor ya, banyak faktor. Terutama apabila kataraknya itu operasinya dilakukan pada usia muda. Biasanya pada ketika dia masih anak-anak operasi katarak karena rubella tadi ya. Ketika dia sudah remaja, kadang-kadang muncul posterior capsule opacity-nya. Yaitu satunya cara dilakukan laser. Tetapi karena isi dari lensanya, nukleusnya sudah dikeluarkan, itu bukan katarak lagi namanya. Ya, jadi itu tadi cuman kekeruhan pada kapsul. Ya. Dan juga mungkin dokter juga bisa menyampaikan ini tips-tips ketika mungkin banyak ketemu di Sinerga yang sudah melakukan operasi katarak, tips agar matanya kembali tidak terkena tadi, dok. Ya. Jadi memang ketika kita sudah operasi katarak, yang harus difikirkan terutama kebanyakan pasien saya lansia. Usianya umur 60, 70, 80. Di mana faktor penglihatannya tidak seperti usia 17 tahun ya. Sarafnya juga sudah menurun, kemudian ada penyakit diabetes, ada hipertensi. Yang itu semua sangat mempengaruhi saraf mata. Jadi selain ada katarak, ternyata supaya memelihara kesehatan saraf penting. Yaitu dengan kalau yang punya penyakit diabetes dan hipertensi, ya harus mengontrol diabetes dan hipertensinya. Sehingga kita bekerja sama dengan dokter penyakit dalam. Ya, dalam hal ini. Karena hal itu sangat merusak saraf mata. Jadi perlu diketahui ya, penyakit diabetes itu ketika kadar gulanya naik, maka kekentalan darahnya juga akan meningkat. Ya, kita bayangkan saja ya, misalnya yang satunya air putih tidak ada gulanya, yang satunya itu ada sirup, gulanya kan tinggi. Ya, mirip darah itu ketika kadar gula darahnya tinggi, maka kekentalan darahnya akan meningkat. Nah, apabila kekentalan darahnya meningkat, tentu saja kalau lewat pembuluh darah di mata, itu akan sulit karena pembuluh darah di mata itu sebesar rambut. Ya, bayangkan aja kalau kental pembuluh darahnya, sudah sebesar rambut berkelok-kelok, tentu saja akan ada banyak sumbatan. Akibatnya terjadi kekurangan oksigen di saraf mata. Timbullah penyakit namanya retinopati diabetika. Jadi kita harus hati-hati, edukasi ke keluarga pasien dan pasien. Kalau dia ada katarak diabetika, jangan-jangan sarafnya ada gangguan juga. Sehingga kita menjelaskan ke pasien, ya kita ikhtiar ya. Nanti kalau kataraknya sudah diambil, ternyata di sarafnya ada gangguan, ya perlu ada terapi lanjutan. Biasanya dilakukan laser. Laser itu? Iya, laser. Kemudian tidak menutup kemungkinan ada bedah lanjutan lagi. Terutama karena penyakit diabetes bisa menyebabkan lepas sarafnya, atau disebut retinal detachment. Kalau itu harus perlu operasi besar, namanya vitrectomy. Ya, jadi
kompleks ya. Sangat kompleks sekali ya, Dok, ternyata. Jadi tidak terus operasi itu langsung menyelesaikan semua masalah, tergantung pasiennya. Ya, kalau pasiennya tidak ada penyakit penyerta, cuma katarak saja. Setelah operasi selesai. Tapi penyerta-penyertanya itu tadi ya, Dok. Dan ini, Dok, ada satu penanya kita dari pendengar kita yang seperti yang dokter sampaikan tadi, memang mirip sekali pertanyaannya. Ini mengalami mata berkabut. Ini apakah karena faktor gula yang tinggi atau faktor hipertensi, padahal dalam usianya belum memasuki usia lansia gitu. Ya itu tadi, kita harus melakukan pemeriksaan dulu ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan apakah memang di bagian depan matanya itu jernih atau keruh. Kemudian lensanya, apakah sudah timbul katarak dini pada usia lansia, pada usia muda ada disebut katarak juvenile karena penyakit metabolik atau paparan obat tertentu. Kemudian kalau itu semua jernih semua, kita lihat. Jadi di bola mata itu ada namanya vitreous. Vitreous itu seperti jeli yang sangat jernih. Nah, kalau itu keruh, itu juga akan mengganggu penglihatan. Kalau ternyata itu keruh, berarti kita curiga ada perdarahan retina, pecah pembuluh darah. Itu pernah pada pasien saya. Jadi ternyata di usia muda sudah hipertensi. Ya, sehingga akhirnya karena tensi yang tinggi pecah pembuluh darah di dalam, sehingga akhirnya mewarnai dari air yang ada di dalam bola mata atau vitreous tadi. Badan kaca, kami sebutnya badan kacanya itu terwarnai oleh warna darah sehingga keruh. Kalau seperti itu, ya kita harus melakukan tindakan namanya vitrektomi. Vitrektomi. Atau kadang-kadang juga ditunggu mengendap perdarahannya. Itu bisanya kita tunggu observasi 1 bulan. Kalau memang dia perdarahannya sudah cepat berhenti dan kekeruhannya perdarahannya sudah mulai mengendap, mungkin agak jernih, ya kita observasi dulu. Tergantung kasus per kasus berbeda. Antara satu pasien dengan pasien lainnya juga berbeda gitu ya. Tadi juga sempat disampaikan oleh dokter, jadi kasus mungkin penyakit mata ini tergantung dari penyakit penyertanya juga gitu ya, Dok. Dan kita beralih juga nih, Dok. Ini mungkin kalau tadi kita berbicara seputar kacamata ion, berbicara seputar apakah butuh kacamata radiasi, ini banyak anak muda apalagi yang cewek-cewek ini, Dok, biar mereka tampil lebih oke kayak gitu, mereka menggunakan soft lens atau kontak lensa gitu. Ada yang menggunakan itu hanya untuk gaya-gaya, ada juga yang menggunakan memang atas dasar kebutuhan mata mereka. Ini apa juga penggunaan kontak lensa ini juga dianjurkan? Jadi sebenarnya kontak lens itu tidak apa-apa, asalkan kita pilih bahannya. Jadi kontak lens itu bahannya plastik, ada berbagai macam plastik. Ada yang silikon hidrogel, ada yang PMMA dan lain sebagainya. Kalau kita dokter mata sekarang memang kita pilih yang aman ya, yang tentunya oksigenasi untuk kornea itu tetap berjalan dengan baik. Jadi begini, kalau kita pakai kontak lens itu kan dipakai di depan kornea. Jadi sebenarnya yang hitam bulat ini sebenarnya warnanya bening, warnanya jadi hitam atau biru karena iris matanya. Ya, jadi ketika kita tempelkan kontak lens di situ, kornea itu dapatnya oksigen dari udara langsung. Jadi ketika dikasih kontak lensa maka akan terganggu difusi oksigennya. Jadi kayak pelepekan ya korneanya, sehingga dia daya tahannya rendah, gampang infeksi, gampang iritasi. Sampai biasanya merah-merah kayak gitu ya, Dok, karena iritasi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahan yang tidak cocok bisa menyebabkan alergi. Kalau terjadi alergi, iritasi, terus dilalah, air pembersih kontak lensanya tercemar kuman, bisa menyebabkan keratitis pada kornea. Apa itu, Dok? Keratitis itu radang pada kornea. Jadi yang disebut kerato itu bahasa Latin dari kornea.
Jadi kerato. lapisan paling luar dari mata disebut kornea itu bahasa Latin kerato. Jadi ketika dia radang disebut keratitis. Ya, kalau itu terjadi itu kita untuk sementara nggak boleh pakai kontak lens ya. Kemudian yang ketiga, sekarang ini memang ada yang disebut dengan RGP, rigid gas permeable. Jadi kontak lensa, terutama untuk mata-mata yang silinder. Ada di rumah sakit umum pusat di Jogja itu sudah mulai ada fittingnya. Jadi kontak lensanya itu diameternya lebih kecil dari ukuran kornea. Kalau kita berkedip, kontak lensanya itu akan bergerak naik dan turun. Fungsinya apa? Itu memungkinkan pertukaran oksigen. Ya, jadi itu mengurangi cedera pada kornea. Ya, tidak memungkinkan ada cedera juga, cuman resiko untuk hipoksia pada korneanya jadi berkurang dan bisa dipakai terus-menerus secara kontinu. Karena memang kebutuhan kontak lens gitu ya, kontak lensa ini banyak sekali digunakan oleh kaum muda, namun disalahkan juga gitu ya Dok untuk para remaja-remaja yang menggunakan tidak harus diperhatikan juga, tidak memperhatikan bahannya, kemudian lama pakainya. Kadang-kadang ada yang maksimal cuman durasinya tidak boleh lama, tidak boleh lebih dari 6 jam misalnya ya. Kalau durasinya lebih dari 6 jam, resiko infeksinya meningkat. Pertama karena dia iritasi dengan bahan kontak lensanya. Yang kedua juga karena kekurangan oksigen yang tertutup tadi gitu ya Dok. Dan juga kadang-kadang ada pewarnanya di situ kan, yang membuat tadi bertambah matanya menjadi lebih iritasi. Gitu ya? Jadi diperhatikan jenis bahannya. Kemudian berapa lama pemakaiannya, juga kebersihannya. Karena juga mata ini sangat sensitif sekali kata Baru Desinarga. Kita beralih ke informasi atau pertanyaan yang lain ini Dok. Kalau tadi sudah dibahas nih untuk teman-teman kadang muda khususnya yang suka menggunakan soft lens atau kontak lensa, ini memang harus benar-benar dipertimbangkan dulu mungkin dari bahannya juga gitu ya Dok, dan juga lama pakainya dan juga kebersihannya. Masih ada 2 pertanyaan sebelum kita akhiri kebersamaan kita Dok, karena ternyata waktu cepat sekali berlalu. Kalau tadi banyak dari masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul mungkin kebanyakan ini usia-usia yang lanjut, ini banyak yang menggunakan sirih gitu ya untuk uapnya digunakan untuk membersihkan mata. Ini apakah juga solusi yang bagus nih Dok? Jadi sebenarnya sirih memang punya antiseptik, ada minyak atsirinya katanya ya. Tetapi kita harus perhatikan bahwa mata kita itu sebenarnya steril ya. Kita harus berhati-hati dengan penggunaan bahan-bahan. Takutnya apabila terkontaminasi. Ya kan, kita kadang-kadang tidak sepenuhnya baik tangan kita, wadahnya, kemudian apakah airnya tidak terkontaminasi bahan lain. Karena dengan ada dibersihkan dengan air tapi ternyata wadah untuk membersihkannya tercemar, kotor, itu justru akan mengkontaminasi mata sehingga malah memasukkan kuman. Jadi kita harus perhatikan itu, dan tentu saja kalau kita meneteskan suatu obat di mata, kita harus perhatikan konsentrasinya. Kan kadang-kadang kalau kita misalnya menggunakan sirih itu kan kita berdasarkan kurang lebih 5 lembar daun sirih, tapi tidak disebutkan daun sirih besar atau kecil atau airnya seberapa itu. Jadi kalau memang tidak perlu, tidak usah dilakukan. Ya, karena terkadang rasa gejala yang kita rasakan itu belum tentu ternyata kita matanya pedes, itu ternyata tekanan bola mata naik, atau glaukoma, atau hipertensi okuli. Kalau dirambang sirih ya tetap tidak sembuh kan. Kemudian itu masing-masing saya tidak menganjurkan untuk pemakaian itu, karena ya itu tadi mata itu steril. Jangan kita memasukkan suatu bahan ke mata kita, itu kita harus paham betul, harus tahu betul, dan sebaiknya memang
tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan gitu. Iya. Oke. Dan untuk Kadang Warga Sinerga ini mungkin banyak dari masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul yang melakukan cara tradisional tadi, Iya. yaitu menggunakan rambang sirih gitu. Ternyata tidak dianjurkan karena takutnya nanti malah kuman-kumannya masuk ke dalam mata ya, Dok. Kecuali memang ya sekarang memang sih mungkin baru ada penelitian ya di Tawangmangu itu kan sudah mulai ada penelitian mengenai pemakaian obat tradisional yang digunakan untuk manusia. Boleh jadi mungkin kalau sirih itu sudah dikemas dalam kemasan steril bisa jadi salah satu alternatif pengobatan. Tetapi kalau kita belum tahu bahwa berapa pemakaiannya, dosisnya seperti apa, kemudian wadahnya bagaimana, itu sebaiknya jangan gitu ya, karena malah bahaya nanti, Dok. Ya. Oke, terima kasih ini Dokter Nia Riasti, dokter spesialis mata dari RSUD Wonosari. Masih ada pertanyaan-pertanyaan, Dok. Kalau tadi banyak yang sudah kita bahas seputar edukasi kesehatan mata. Ini mungkin dokter memiliki tips atau mungkin nutrisi apa sih yang dipentingkan oleh mata ini, Dok, sehingga mungkin mata kita tuh bisa terjaga, mungkin sampai nanti kita lansia tuh masih bisa melihat dengan jernih ini, Dok. Iya. Sebenarnya bahwa kita memerlukan vitamin, Mbak. Jadi vitamin itu sangat diperlukan untuk kinerja metabolisme tubuh, tidak hanya mata. Yang perlu kita ketahui bahwa vitamin itu ternyata didapatnya dari nutrisi, dari sayuran, buah gitu ya. Jadi tubuh kita tidak bisa memproduksi vitamin. Iya. Nah, kebanyakan karena pasien saya kebanyakan lansia. Ya itu biasanya lupa, Mbak. Jadi faktor nutrisi tidak diperhatikan. Sehingga sayur buahnya kurang. Akibatnya kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan mata kering. Kekurangan vitamin B itu bisa menyebabkan gangguan pada saraf. Kemudian kekurangan vitamin C. Vitamin C itu menjaga kejernihan mata. Ya, jadi kornea itu ada sel namanya endotel. Pada mereka yang mengkonsumsi vitamin C secara teratur, baik dari jeruk maupun dari buah-buahan yang lain, ternyata itu jumlah endotelnya itu tetap banyak, tidak berkurang, sehingga kejernihannya dapat terjaga. Jadi itu, Mbak. Kemudian antioksidan seperti vitamin E itu ternyata juga penting. Kemudian juga ada zat-zat lain seperti lutein itu pada telur ya, itu juga bagus untuk mata. Kesehatan mata. Iya, jadi sebenarnya kalau kita intake sayur buahnya cukup, ya insya Allah terjaga ya. Tetapi kalau memang sesuatu sudah terjadi gejala sindrom mata kering dan lain sebagainya, kadang-kadang kita beli tambahan vitamin A. Ada vitamin A dalam bentuk tetes juga ada merek tertentu ya. Terus itu mengandung vitamin A, itu menjaga supaya ketersediaan vitamin A di bagian lapisan depan mata tetap bagus, sehingga kelenjar air mata dan sel konjungtivanya itu juga tetap bisa menjaga kelembapannya. Namun harus sesuai resep dokter gitu ya, Dok, penggunaannya. Iya, kebetulan iya. Jadi kan karena itu tadi kadang-kadang kan gejala itu macam-macam. Ya, memang ada beberapa obat yang bisa dibeli bebas ya, tetapi ada juga memang dengan itu tadi pengawasan. Ternyata pentingnya nutrisi. Jadi kan tidak usah beli tetes ya, beli di pasar saja banyak ya. Wortel kayak gitu ya, Dok. Karena wortel ini terkenal banget nih dari saya kecil mungkin, Dok. Ini bagus banget untuk kesehatan mata gitu. Cuman ya harus diingat, vitamin yang larut dalam lemak itu vitamin A, D, E, K. Jadi kalau ini terlalu banyak ternyata juga menyebabkan nggak bagus juga. Jadi ADEK itu nanti menyebabkan tertimbun di hati. Jadi tetap ya bagus, boleh dikonsumsi, tapi ya jangan yang terlalu banyak gitu ya. Sekali yang berlebihan tidak bagus. Karena yang vitamin A, D, E, K disingkat AD itu larut dalam lemak sehingga pembuangannya sulit. Jadi kalau kelebihan akan tertimbun, justru akan menyebabkan kerusakan hati. Tapi kalau vitamin B, C itu memang dia larut dalam air. Itu jadi ya mungkin
ada masih ya tetap monggo lah. tapi ya harus tetap dosisnya paling maksimal, yang paling tinggi ada yang 1000 miligram ya. Ya tapi ya tetap kalau yang lebih dari itu tetap harus dalam pengawasan. Oke. Dan ternyata tadi disampaikan oleh Dokter Nia bahwasannya pasiennya kebanyakan adalah lansia gitu ya. Ini mungkin mau kasih tips gitu ya untuk umur-umur yang menuju lansia agar supaya mereka tetap penglihatannya jernih nih Dok, monggo. Iya, jadi sebenarnya bahwa bagaimana kita menjaga penglihatan di usia lansia itu dimulai dari usia muda. Jadi dari usia muda kita mulai gaya hidup kita, pola nutrisi kita, sehingga ketika kita sudah lansia kita memetik hasilnya. Jadi penglihatan juga masih jernih. Kemudian satu lagi, lindungi mata kita dari paparan ultraviolet ya. Jadi pemakaian kacamata anti UV ya. Itu tidak untuk gaya-gayaan sebenarnya. Sebenarnya itu sayang mata itu. Ya, jadi pemakaian kacamata itu benar-benar memproteksi lensa kita, kemudian mata kita, saraf kita, sehingga tetap bagus dan sehat. Ya, kemudian ditambah dengan vitamin tadi yang didapat dari buah dan sayur. Akhirnya cukup simpel. Terima kasih nih Dok atas informasi yang banyak sekali disampaikan, dan juga ini seputar edukasi kesehatan mata. Banyak masyarakat Gunung Kidul yang mengeluhkan seputar mata, dan ini informasi yang sangat bagus sekali. Mungkin juga kita akan talk show lagi Dok, mungkin kita tunggu informasi-informasi lainnya lagi. Dan karena waktu kita memang sangat terbatas sekali, sekarang sudah pukul 13:52, sudah saatnya acara pada siang hari ini kita akhiri. Sekali lagi terima kasih Dokter Nia Ariasti, spesialis mata dari RSUD Wonosari, sudah meluangkan waktunya. Dan terima kasih untuk Kadangwaru Deksinarga, terima kasih juga untuk para pemirsa Deksinarga TV yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan siaran langsung di siang hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Reza mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.